Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu aktivitas dan waktu panjenengan sedanten. Mungkin saya berada di sini bukan berarti saya menggurui panjenengan sedanten. Ini mungkin hanya sekedar saling sharing mawon tentang pengalaman saya beberapa hari yang lalu. Saya mengikuti BIMTEK di Solo tentang berbagi praktek baik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ketika secara adaptif dalam pembelajaran. Pelatihan ini diadakan oleh Kementerian Pelatihan kemarin itu dari BPKB Jawa Tengah. Pelatihan menggunakan service training 1, on the job training, kemudian in service training 2. Jadi ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu kemarin 4 hari saya diberi materi tentang teknik adaptif itu apa, kemudian saya pulang, kemudian di sini mencoba untuk menerapkan kepada anak-anak. Setelah itu dipanggil lagi untuk mendemonstrasikan apa yang sudah saya lakukan. Latar belakangnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Karena kita sebagai guru dituntut untuk profesional. Untuk itu kita diharapkan menjadi guru yang sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang zamannya mungkin teknologi, diharapkan kita belajar, mengajar dengan menggunakan teknologi. Materi yang diberikan yaitu pertama mengidentifikasi teknik adaptif, kemudian kita eksplorasi fitur-fitur TIK, kemudian pemanfaatan teknik adaptif dalam pembelajaran. Itu materi yang diberikan kepada saya. Tujuannya pertama agar kita mampu mengidentifikasi TIK yang adaptif dalam pembelajaran di kelas. Diharapkan nanti semua Bapak Ibu guru bisa mampu menggunakan fitur-fitur TIK yang sudah ada. Sebenarnya mungkin jenengan sudah menggunakan teknologi, sudah pakai LCD, berarti sudah menggunakan TIK. Menggunakan teknologi itu tidak harus menggunakan LCD, pakai HP juga bisa. Kemudian kita juga dituntut untuk mampu mempraktekannya dan memanfaatkannya dalam pembelajaran di kelas. Jadi setelah saya diberi materi, diharapkan nanti menggunakannya di dalam pembelajaran di kelas menggunakan teknologi secara adaptif. Nah, adaptive learning. Jadi ada beberapa macam teknologi. Yang pertama yaitu blended learning, gabungan tahap tatap muka. Jadi teknologi yang diharapkan itu ada bermacam-macam. Yang pertama mungkin ada PMM, Google Classroom. Itu merupakan blended learning atau kegiatan tatap muka. Kita juga bisa menggunakannya, menggunakan
teknologi itu. Misalnya kalau di rumah ada grup WA, kita manfaatkan juga bisa. Itu merupakan kita memberi tugas di grup WA, itu juga merupakan teknologi salah satu ibarat learning. Kalau misalnya belum bisa menggunakan Google Classroom, sebenarnya Google Classroom itu sangat mudah sekali, jadi bisa menggunakannya dan bisa memanfaatkan platform itu. Kemudian yang kedua, learning dilakukan sepenuhnya secara online melalui platform digital. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan online secara penuh dengan Zoom. Tentu yang PPG, PLPG atau Budias, Bu Betty sering sekali melakukan itu, yaitu Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Itu merupakan learning secara online penuh. Kemudian yang ketiga yaitu mobile learning, yaitu penggunaan perangkat smartphone atau tablet yang digunakan sebagai alat bantu. Contohnya seperti ada Capcut, KineMaster, media pembelajaran berbasis Android. Kemudian ada gamifikasi, yaitu pembelajaran permainan. Ini biasa ada Wordwell, quiz, Kahoot. Itu bisa juga digunakan untuk pembelajaran. Fungsinya apa sih TIK itu? TIK adaptif pertama yaitu untuk pembelajaran yang dipersonalisasi, kemudian interaksi dan kolaborasi, ada akses ke sumber belajar yang luas. Aksesnya sumber belajarnya akan lebih luas kalau kita menggunakan TIK adaptif. Feedback yang cepat dan efektif. Feedback yang cepat dan efektif. Contohnya misalnya kalau kita menggunakan itu misalnya jika kita selesai mengajar pengen ulangan secara cepat dan langsung bisa diketahui tanpa harus koreksi, itu ada pakai Kahoot bisa, pakai Google Classroom, Google Form juga bisa. Kemudian ada pengembangan keterampilan digital dan mengatasi kendala waktu dan tempat. Kalau misalnya online itu bisa dilakukan, contohnya seperti pada waktu dulu kita COVID itu menggunakan kita bisa mengajar dengan jarak jauh atau online. TIK adaptif yang platform online itu seperti Google Classroom, Moodle. Kalau yang LMS, kemudian ada VR dan AR, ada AI, ada permainan edukasi, studio editing. Ini fitur-fiturnya. Setelah nanti kita mengetahui itu jenis-jenis TIK dan fitur-fiturnya, maka kita akan menentukan pembelajaran di kelas. Tentu kita harus tahu TIK apa yang harus kita gunakan, teknologi apa yang harus kita gunakan. Tentunya kita sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan ke siswa-siswa kita.
dengan TK secara adaptif, yang pertama perencanaan. Pertama kita harus merencanakan dulu tujuan pembelajarannya apa. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, asesmennya seperti apa. Simulasi. Nanti setelah kita buat perencanaan, kemudian kita simulasikan, kita coba praktekkan ke siswa. Tentu kita harus persiapkan yang pertama perangkat TIK yang sesuai. Apakah kita menggunakan HP, menggunakan LCD, menggunakan komputer, menggunakan laptop, kita harus pilih. Kemudian menemukan jenis TIK-nya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Kemudian kita harus membuat materinya. Setelah itu kita praktekkan. Pertama kalau praktek berarti identifikasi dulu kebutuhan siswa. Kemudian penggunaan platformnya seperti apa. Kemudian kita evaluasi. TIK yang adaptif untuk proses pembelajaran di kelas bukan hanya sekedar menambah mood, namun juga sebagai jembatan untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan tanpa melupakan tujuan pembelajaran. Itu saja. Kalau saya lihat, kalau di sini semua Bapak Ibu guru sudah menggunakan TIK, sudah menggunakan LCD dalam pembelajarannya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu berkeinginan untuk menggunakan TIK adaptif yang lain, atau mau misalnya, kalau begini gimana Bu? Insya Allah saya siap untuk membantu Bapak Ibu, tapi sekemampuan saya. Saya biasanya ya seperti ini. Nanti kalau misalnya ada waktu, Bu, ini YouTube-nya seperti apa, atau ini saya mau ini, silahkan, tidak masalah. Saya terbuka lebar untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya ada sesuatu yang Bapak Ibu ingin sekali menggunakan dalam pembelajaran, menggunakan TIK adaptif, insya Allah saya bersedia membantu Bapak Ibu guru. Karena menurut saya TIK adaptif itu penting sekali. Kita misalnya pembelajaran dengan menggunakan YouTube itu sebagai referensi buat kita. Tidak harus kita ngomong terus. Ada fasilitas YouTube. Teknologi itu membantu kita, bukan memberatkan kita. Dengan teknologi kita bisa terbantu, bukan malah kita jadi bingung dan itu. Kita bisa terbantu dengan adanya teknologi. Terima kasih. Nah, ini dokumentasi. Saya sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan TIK adaptif. Yang pertama pendahuluan, kemudian inti. Biasanya kita menggunakan Canva. Canva bisa dilakukan nanti kalau presentasi atau materi bisa kita buat di Canva. Kalau Bapak Ibu ingin sekali belajar Canva, di sini banyak sekali yang sudah bisa dan akan menarik sekali kalau pembelajaran kita gunakan Canva, karena anak-anak itu akan senang dengan kalau hanya dengan dengan tulisan Word atau PPT yang biasa, PowerPoint. Itu mungkin ada fitur-fiturnya di Canva lebih bagus dan lebih cepat. Kemudian inti biasanya kita gunakan YouTube, presentasi dan penutup atau refleksi. Biasanya kalau misalnya ada itu penilaian, bisa pakai Google Meet, bisa Google Form.
atau pakai Woodwell juga bisa. Di buku Bapak Ibu, di buku e-modul itu banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk penerapan TIK adaptif. Kita menggunakan e-modul nih Bapak Ibu. Jenengan bisa lihat ada barcode. Nah, barcode ini bisa digunakan untuk penggunaan teknologi. Jadi nanti dengan adanya barcode ini nanti ada YouTube yang sudah ada di situ. Kita beruntung sekali ini bukunya bagus dan kalau jadi kan bisa menggunakannya, bisa memanfaatkannya sangat bagus sekali. Di situ nanti YouTube-nya bisa. Kalau misalnya tidak memakai HP, anak bisa kita kasih tugas dengan barcode ini. Oh, tugasnya apa? Di barcode ini langsung ada YouTube-nya. Nanti kita lihat, oh ternyata isinya seperti ini. Nanti kita bisa simpulkan. Itu sudah salah satu penggunaan TIK adaptif. Jadi karena kenapa kalau pemerintah saya harus itu di Bintek dikasih pengetahuan karena sekarang zamannya zaman teknologi. Kalau kita tidak menggunakan teknologi, nanti anak-anak neng omah mau dolanan HP, tidak memanfaatkan HP. Padahal HP bisa dimanfaatkan. Misalnya ini pernah di barcode itu Bapak Ibu yang pakai modul. Kadang tidak bisa dibuka barcode-nya Bu, apa HP-nya ya? Bisa, ini kan. Kalau kelas 9, saya TIK kelas 9 itu bagus dan saya menggunakan itu untuk pembelajaran karena runtun sekali dari AKM-nya, kemudian tugas-tugasnya juga bisa kita ikuti. Nah itu kita memanfaatkan karena kita sudah beli, anak juga semua sudah punya, kita bisa memanfaatkan buku ini untuk penerapan TIK adaptif. Gitu. Nah ini sudah penutup. Mohon maaf Bapak Ibu tadi yang tertinggal karena sudah dari tadi. Jika kamu menyayangi pekerjaanmu, pekerjaanmu akan membawamu pada kesuksesan. Jika kamu bersyukur pada pekerjaanmu, kesuksesan akan menjadi berlipat ganda. Intinya apa? Intinya sebagai guru kita harus mencintai pekerjaan kita. Kita harus mencintai profesi kita sebagai guru. Dengan cara apa? Dengan cara selalu meningkatkan profesionalitas kita. Jangan hanya jadi guru yang stuck, tidak mau belajar. Murid saja belajar, kita sebagai guru juga harus selalu belajar. Belajar tidak harus yang tua, yang muda tetap harus belajar. Belajar tidak harus yang kecil, yang tua juga harus belajar. Maksudnya seperti apa? Tetap semangat untuk belajar dan tetap semangat untuk mengajar. Itu saja dari